رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosat TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kita kesempatan, kelapangan waktu, kelapangan dada untuk melanjutkan kajian kita dalam kajian kitab An-Nida ila Murabbin wal Murabbiyat. Ikhwah, yang lalu kita telah bahas terkait dengan hukuman, jenis-jenis hukuman yang berupa hukuman fisik, di mana tentunya hukuman-hukuman seperti ini yaitu hukuman yang harus benar-benar diperhatikan oleh seorang guru. Jangan sampai hal itu terjadi dan dilakukan oleh seorang guru, seorang pendidik, ataupun dia sebagai orang tua terhadap sikap orang tua terhadap anak-anaknya. Karena hal ini sangat membuat dampak, sangat menimbulkan dampak negatif terhadap anak didiknya, terhadap anak-anaknya, terhadap setiap orang-orang yang dia didik. Yang lalu telah kita bahas ya, di antara perkara yang dilarang seperti memukul wajah. Ya, memukul wajah. Kita sudah bahas bahwasanya memukul itu boleh kita gunakan sebagai hukuman fisik, tapi itu bukanlah alternatif pertama. Memukul itu merupakan alternatif yang terakhir setelah ajakan, bujukan, ya dengan lemah lembut, ya dengan santun kita bujuk anak kita, anak didik kita, atau kita agak sedikit memberikan ketegasan misalnya. Jika hal itu semua tidak dapat memberikan dampak jera kepada anak didik kita, siapapun dia ikhwah, ya. Anak didik ini kan tidak harus dia berupa siswa-siswi yang ada di sekolah kita, yang ada di pondok-pondok pesantren kita, yang ada di madrasah-madrasah kita, tidak. Namun ketahuilah ikhwah, madrasah yang terbesar itu adalah madrasah di rumah tangga kita sendiri. Maka yang paling pantas, yang paling tepat kita katakan anak didik kita yang pertama dan yang utama adalah anak kandung kita sendiri. Bukan anak-anak yang kita temui di dalam kelas. Mereka itu berikutnya. Tanggung jawab kita itu ya, yang pertama adalah sebagai pendidik anak kandung kita. Bukan mendidik anak-anak yang ada di sekolah kita. Demikian ikhwah. Ya. Mereka itu nomor 2. Baik, ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita sebagai pendidik, ya, ketika kita berposisi sebagai pendidik
Memukul hanyalah hukuman alternatif yang terakhir, bukan yang pertama. Begitupun kalau kita sudah sampai pada tahap mau tidak mau kita harus beri hukuman fisik ataupun pukulan, maka hukuman itu pun harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam syariat. Di antaranya yaitu tidak memukul wajah. Sebagaimana yang telah kita bacakan hadisnya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Idza daraba ahadukum khadimahu falyattaqi wajah." Apabila salah seorang kalian hendak memukul pembantunya, maka pembantu di sini ikhwah, ya bisa termasuk hamba saya ya. Apabila salah seorang kalian hendak memukul pembantunya, maka berhati-hatilah jangan sampai memukul wajah. Ya. Jangan sampai memukul wajah. Rasulullah juga mengatakan, idza qatala ahadukum akhahu falyajtanibil wajh. Apabila salah seorang kalian berkelahi dengan saudaranya, maka hati-hati jangan sampai dia memukul wajah. Demikian ikhwah. Yang lalu juga telah kita bahas bahwasanya bukan hanya kita dilarang memukul wajah manusia, siapapun manusia ikhwah, siapapun manusianya, bukan hanya manusia, tapi Rasulullah juga ternyata melarang kita memukul wajah hewan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian kita juga telah pelajari bahwasanya tindak kekerasan itu juga merupakan satu hal yang dilarang dalam syariat kita, ya, di saat kita memberikan pendidikan. Baik, kita lanjutkan pada poin ketiga, yaitu al-kalamu sayyi, yaitu ucapan-ucapan buruk, ucapan-ucapan kotor. Ini juga jangan sampai keluar dari lisan kita. Ya. Ini juga merupakan ucapan yang jangan sampai keluar dari lisan kita. Jangankan posisi kita sebagai murabbin atau murabbiyat, posisi kita sebagai seorang murid pun, ya, itu tidak layak melontarkan ucapan-ucapan kotor. Apalagi dia seorang murabbiyat atau murabbin, seorang guru, ya, orang tua, atau dia seorang muallim, ustadz atau ustadzah. Sangat tidak layak ucapan-ucapan seperti ini dilontarkan. Demikian ikhwah. Seperti kalau dia jengkel dengan muridnya, dia katakan terlaknat, khabith, kotor, apalagi ya, najis, apalagi yang sekarang sedang populer menyebut-nyebut anjing misalnya, naudzubillah min dzalik. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ini ucapan yang sangat tidak layak terlontar dari seorang pendidik, sangat tidak layak. Belum lagi jika dia ditiru ucapan itu direkam oleh anak didiknya, direkam oleh anak-anaknya, lantas mereka ucapkan itu kepada teman-temannya, mereka ucapkan itu kepada adik atau abangnya. Na'udzubillah min dzalik. Hei bodoh, ini juga satu hal yang nggak dibolehkan. Kenapa kita panggil mereka seperti itu? Hei tolol, na'udzubillah. Ini ucapan-ucapan yang tak layak ikhwah. Anda katakan dia bodoh, ya. Kalau seandainya dia pintar, nggak akan mungkin dia datang ke depan Anda untuk belajar. Maka sangat tidak layak ikhwah. Kalau Anda melakukannya, Anda berdosa, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ditambah lagi dosa jika anak murid Anda, jika anak-anak Anda ikut melakukan ucapan, mengontarkan ucapan yang sama. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, yang keempat, ad-darbu 'indal ghadab. Yang keempat ini juga satu hal yang sangat satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Memukul di saat emosi. Ikhwah, ya, masalah ini sudah sering kita singgung. Kalau kita mau memukul,
Karena itu merupakan sudah alternatif terakhir. Yang menurut kita hal inilah cara untuk memberikan dampak jerah bagi pelanggar-pelanggar peraturan atau bagi para pendosa dari anak didik kita. Kalau memang harus dipukul, maka silakan pukul. Tetapi jangan sekali-sekali memukul dalam keadaan emosi. Ya, jangan. Karena ikhwah, kalau kita memukul dalam keadaan emosi, maka pukulan kita itu tidak akan terukur. Seharusnya kita memukul dengan ukuran si anak ini bisa merasakan sakit dan dia bisa menghentikan kesalahannya, tidak mengulangi lagi kesalahannya. Tapi ketika kita emosi dan kita memukul dengan sekuat tenaga, maka hal itu akan berdampak buruk bagi orang ataupun anak yang dipukul. Dia merasa ini pukulan tidak layak dijatuhkan kepadanya. Kenapa? Keterlaluan. Ya, keterlaluan. Bisa saja seorang guru memukul dengan gagang sapu misalnya. Ya, dengan gagang sapu. Patah gagang sapu. Ya, patah gagang sapunya. Sementara badan si anak murid memar misalnya ikhwah, ya, lantas dia mengadu ke orang tuanya melihat anak muridnya, anak kandungnya dihukum dengan hukuman yang tak layak seperti itu, bisa saja dia mengadu kepada pihak sekolah, bisa saja bahkan dia mengadukan ke mahkamah pengadilan. Demikian ikhwah. Makanya harus benar-benar terukur. Dan untuk benar-benar terukur, memukul itu tidak boleh dalam keadaan emosi. Dan umumnya ikhwah, orang-orang yang memberikan hukuman dalam keadaan emosi, dia sendiri akan menyesali apa yang telah dia lakukan. Namanya dalam keadaan emosi. Makanya kita lihat apabila ada seorang kepala rumah tangga, dia emosi dengan istrinya, dia emosi dengan anak-anaknya, kemudian emosi tak terkendali, HP yang ada di tangannya dia hempaskan, ya, jendela yang ada depannya dia tinju sampai pecah kacanya misalnya, sehingga tangannya pun robek misalnya, terluka. Demikian ikhwah. Atau mungkin saking marahnya dia siram istrinya dengan minyak dan dia bakar istrinya. Coba setelah itu apa yang terjadi ikhwah? Dia menyesal. Ya, dia akan menyesal. Karena memang tak layak hukuman seperti ini. Tidak layak hukuman seperti ini. Oleh karena itu ikhwah, rahimanallahu, Anda sebagai seorang tua, orang tua yang memiliki anak-anak, dan menurut pertimbangan Anda, anak harus dihukum, maka ketahuilah ikhwah, jangan menghukum fisik dalam keadaan kita sedang emosi. Gak boleh. Ya. Jangan memberikan hukuman fisik dalam keadaan kita sedang emosi. Ya. Karena hal itu tidak akan memberikan dampak yang baik terhadap anak-anak. Ya, kalaupun kita pernah melakukan itu, tidak apalah, kita mohon maaf kepada anak-anak kita. Mungkin di antara kita kalau emosi selalu memukul dengan tak terperi misalnya, ya, memukul, pokoknya dipukul-pukul. Jika memang kita seperti itu, yang lalu ya udah biarlah berlalu, tidak apa-apa, kita mohon maaf. Ya, kita minta maaf kepada anak-anak kita atas kelalaian kita, atas keteledoran kita ketika kita menghukum mereka. Tidak apa-apa orang tua minta maaf pada anak-anaknya jika memang dia bersalah. Dan itu ikhwah, minta maafnya orang tua kepada anak-anak itu akan berdampak baik terhadap anak-anak. Dia belajar dari orang tuanya bagaimana meminta maaf di saat memang sudah melakukan sebuah kesalahan. Demikian ikhwah. Jadi sekali lagi ya, jangan memberikan hukuman fisik, jangan memukul dalam keadaan emosi. Karena pukulan itu tidak akan terukur
ketika kita menjatuhkannya kepada anak-anak didik kita. Qala Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, kuntu adribu ghulaman li bisautin. Aku pernah memukul hamba sahayaku dengan cambuk. Sautin itu cambuk. Kalau dahulu cambuknya itu ujungnya itu dari kulit. Bayangkan itu. Kulit ya. Cambuk itu kan lemas dia, lemah. Tapi ujungnya ini kulit. Bayangkan itu kalau dipukulkan, la haula wala quwwata. Itu perih luar biasa ikhwah. Ya. Perihnya luar biasa. Beda kalau kita pukul dengan tongkat yang keras gitu kan. Ya. Itu ya dia tidak seperih kalau yang kita pukulkan itu berupa benda yang lentur. Ya. Berupa benda yang lentur. Makanya cambuk itu rata-rata bendanya lentur. Makanya kalau cambuk itu bagus ikhwah, kalau dipukulkan bisa merobek kulit. Beda halnya dengan benda keras. Ya, benda keras itu ya dia kalau tidak terlalu keras maka dia tidak hanya memar. Tapi kalau terlalu keras dia bisa mematahkan tulang. Tapi kalau cambuk, masya Allah, dia bisa membuat perih dan bisa melukai tubuh. Demikian ikhwah. Seperti baru terkena pisau misalnya. Jadi Abu Mas'ud ini dia katakan, saya memukul, ya, saya menghukum hamba sahayaku dengan mencambuknya. Fasami'tu sautan min khalfi a'lam Abu Mas'ud Abu Mas'ud, karena dia ini sedang emosi luar biasa. Dalam suatu hadis sebutkan dia emosi, marah. Mungkin suatu masalah yang dimana hamba sahaya ini punya kesalahan yang dimana Abu Mas'ud tidak sanggup lagi menahan emosinya, akhirnya dicambuk hamba sahayanya ini. Tiba-tiba di belakang ada suara, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, falam afhamus saut minal ghadab. Karena aku marah, aku tidak peduli dengan ucapan suara yang ada di belakangku. Tak peduli siapa yang mengucapkannya. Ya, karena aku sedang marah, kata Abu Mas'ud. Qala falamma dana minni idza huwa Rasulullah SAW. Ketika suara itu semakin mendekat kepadaku, ternyata yang bicara itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah ikhwah ya, kalau seorang sedang emosi luar biasa. Terlalu emosi dengan terlalu sedih itu sama ikhwah jadinya. Mungkin para pemirsa ingat ketika Rasulullah SAW melewati sebuah kuburan yang di situ ada seorang ibu yang sedang nangis. Lantas Rasulullah mengatakan, ittaqillah ya amatallah wasbiri. Bertakwalah wahai hamba Allah, bersabarlah. Apa kata ibu ini? Udahlah, pergilah kamu nggak tahu apa yang saya rasakan. Dia tidak menoleh kepada siapa yang bicara. Bahkan tidak tanda suara itu milik siapa. Padahal yang bicara itu adalah Rasulullah. Seandainya dia tahu siapa yang bicara, tentu dia tidak akan memberikan jawaban seperti itu. Ini sama Ibnu Mas'ud juga begitu. Ya. Abu Mas'ud juga ketika dia marah, dia sedang menghukum hamba sahayanya, lantas ada suara dari belakang. A'lam Abu Mas'ud, ketahuilah. Dia nggak peduli. Ya. Sampai ketika suara itu semakin dekat, barulah sadar, barulah ngeh Abu Mas'ud bahwasanya ternyata pemilik suara itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa idza huwa yaqul, disitulah baru jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, a'lam Abu Mas'ud, ketahuilah Abu Mas'ud, oh Abu Mas'ud. Qal, dia mengatakan, fa alqaitu sauta min yadi. Lantas setelah aku tahu bahwasanya itu adalah Rasulullah, ku campakkan cambukku.
Faqala, lantas di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'lam Abu Mas'ud, anna Allah aqdaru 'alaika min hadzal ghulam." Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah lebih sanggup, lebih berkuasa untuk menghukummu ketimbang kuasamu dalam menghukum pembantumu, dalam menghukum hamba sahayamu. Demikian. Rasulullah SAW melihat hukuman itu tidak layak. Ya, tidak layak. Bayangkan ikhwah, sampai kali pertama Rasulullah mengatakan a'lam Abu Mas'ud, Abu Mas'ud tidak mengetahui, bahkan tidak memahami itu adalah suara Rasulullah SAW, suara seorang nabi yang mulia. Kenapa demikian ikhwah? Saking emosinya, ya, saking emosinya. Insya Allah. Makanya bahaya kali kalau terlalu emosi ikhwah. Ya, bahaya. Membuat akal dan pikiran kita tidak jernih dalam berpikir. Kemudian ikhwah, barulah Rasulullah SAW ketika melihat Abu Mas'ud sudah mulai faham, sudah mulai mengetahui siapa yang bicara, sudah mulai memperhatikan siapa yang bicara, barulah Rasulullah SAW memberikan apa wejangannya. Fakultu, lantas aku pun menjawab. Setelah Rasulullah mengatakan, ketahuilah Abu Mas'ud, bahwasanya Allah lebih berkuasa terhadapmu, menghukummu daripada kuasamu terhadap pembantumu. Fakultu la adribu mamlukan ba'dahu abada. Lantas barulah sadar Abu Mas'ud bahwasanya dia sedang memukul dalam keadaan emosi. Sejak itu dia katakan, sejak saat ini saya tidak akan lagi memukul hamba sahayaku selamanya. Setelah ini, insya Allah, tuh sahabat luar biasa ikhwah. Hadis ini menunjukkan kepada kita keluar biasaan para sahabat dalam memegang sebuah kebenaran. Ya, luar biasa ikhwah para sahabat. Kita lihat apa saja yang bisa diambil dari hadis ini ikhwah. Bagaimana Rasulullah SAW memperhatikan rakyatnya. Rasulullah SAW memperhatikan rakyatnya. Ketika ada kesalahan, beliau memberikan wejangan, beliau memberikan memberikan pengarahan. Sehingga rakyatnya tidak berkelanjutan melakukan kesalahan yang sama. Makanya ikhwah, rakyatnya Rasulullah pada waktu itu luar biasa. Seperti yang kita katakan kemarin, mereka adalah Rasulullah katakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Itu adalah rakyat Rasulullah pada saat itu. Itu adalah para sahabat. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW ingin memberikan wejangan kepada Abu Mas'ud. Beliau tidak langsung ke inti wejangannya. Beliau tidak langsung memberikan nasihat karena beliau tahu Abu Mas'ud ini sedang emosi, tidak akan bisa memahami apa yang dia katakan dengan mudah. Mengapa? Emosinya memuncak. Makanya saat itu Rasulullah hanya mengatakan a'lam Abu Mas'ud, a'lam Abu Mas'ud, a'lam Abu Mas'ud. Supaya apa ikhwah? Supaya Abu Mas'ud jiwanya ataupun pendengarannya, perhatiannya fokus dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah lihat fokus, buktinya setelah fokus langsunglah Abu Mas'ud melemparkan ataupun membuang cambuknya. Tandanya dia sudah fokus. Sebelumnya kan nggak fokus. Dia terus memukul. Kenapa nggak fokus? Demikian. Kita juga seperti itu ikhwah. Apabila kita ingin memberikan nasihat kepada seseorang, ya, cobalah saat dia fokus. Kalau dia nggak fokus, mendingan kita nggak usah memberikan nasihat. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kita lihat anak-anak lagi main di ruang tengah misalnya, ya, kita ingin memberi nasihat, nak begini-begini, sementara dia sedang main, ya, nggak tepat kita memberikan nasihat dalam kondisi mereka itu sibuk bermain. Coba cari waktu yang tepat. Setelah mereka mulai bisa fokus terhadap nasihat kita, baru berikan wejangannya. Rasulullah SAW, masya Allah, ya, Sayyidul Murabbin, ya, pemimpinnya para pendidik,
Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Hadis ini juga bisa kita lihat bagaimana para sahabat itu mudah memperbaiki dirinya. Coba ikhwah, ketika Abu Mas'ud dalam keadaan salah seperti ini dan langsung diingatkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana? La adribu mamlukan ba'dahu abada. Sejak saat ini aku tidak akan memukul hamba sahayaku lagi selamanya. Bayangkan ikhwah, siapa di antara kita yang sanggup melaksanakan seperti ini? Ketika marah-marah dengan anaknya, dengan kemarahan yang luar biasa, tiba-tiba datang, jangan seperti itu marahnya. Lantas dia katakan, sejak saat ini aku tidak akan marah lagi pada anakku. Nggak ada seperti itu. Itu menunjukkan kekuatan iman mereka, ya, kekuatan iman mereka untuk meraih, untuk mengambil, untuk menerima setiap yang namanya kebaikan. Langsung mereka bisa merubahnya. Demikian ikhwah, itulah generasi para sahabat. Beda kan kalau kita ketika ada nasihat kita pikir-pikir dulu, tunggulah pikir-pikir sehari, 2 hari, 3 hari, begitu kan. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Nah, jadi itu yang keempat, yaitu memukul. Jangan memberikan hukuman pukulan sementara kita dalam keadaan emosi. Yang kelima, ar-rafsu birrijli, yaitu menendang. La ilaha illallah. Ada memang para guru-guru itu kalau marah ditendangnya muridnya. Ya. Faqad ra'aitu ba'dal muallimin yarfusuna bi arjulihim wa ni'alihim. Aku melihat sebahagian guru ada yang menghukum dengan cara ditendangnya, ya. Murid-muridnya ditendangnya dengan sepatunya. Wa rubbama asaba dzalika rafsu mahallan khatiran fa'auda bihayatil talib, dan bisa saja tendangan itu mengenai tempat yang berbahaya, di bagian tubuh berbahaya si siswa, dan akhirnya berpengaruh terhadap kehidupan si siswa. Wa taqa al-mas'uliyat, sehingga masalah ini ditangani oleh pihak yang berwenang. Wa yandamu haitsu la yanfa'un nadam, akhirnya si guru pun menyesal di saat tidak ada gunanya lagi penyesalan. Ma'al ilmi anna rafsa laisa min syi'atil insan, sebagaimana padahal kita kan tahu bahwasanya menendang itu bukan sifat manusia, ikhwan. Ya. Suka menendang itu bukan sifat manusia. Menendang itu siapa yang suka menendang nih? Kalau dia dikit-dikit menendang, kalau dia terganggu ditendangnya. Apa ini? Keledai, kuda, lembu, sapi. Ini yang suka menendang. Ya, kita manusia jangan jangan meniru-niru hal itu, ikhwah. Rahimahullah wa iyyakum. Yang keenam, al-ghadabus syadid. Yang keenam, jangan sekali-sekali seorang pendidik itu marah yang berlebihan. Ya, jangan. Alal muallimin najih fi darsi ayyamlika aqsabahu. Seorang guru yang sukses hendaklah dia mampu mengendalikan emosinya di saat dia mengajar. Wa yudriku mazayat tufulati liya'dhira al-atfala fi tasarrufatihim. Hendaklah mereka memahami bagaimana kondisi anak-anak di usia anak-anak mereka. Hendaklah dia fahami bagaimana sikap anak-anak. Ya, namanya juga anak-anak, ikhwah. Ya. Namanya juga anak-anak. Dan tidak sedikit orang dewasa yang tidak menyadari ini. Ketika dia lihat seorang anak yang lasa itu aktif, sakit aktifnya terkadang sampai merusak pintu, terkadang sampai memecahkan kaca, terkadang sampai memecahkan banyak gelas misalnya, ataupun piring beling misalnya. Seorang tua marah-marah luar biasa, ikhwah, karena anaknya masih anak-anak. Yang namanya anak-anak tetap saja anak-anak, perlakuannya
harus diperlakukan seperti anak-anak, karena sikap mereka juga sikap anak-anak. Kita harus memahami itu. Tidak bisa kita samakan anak kecil misalnya. Anak kecil yang memecahkan gelas dengan orang besar memecahkan gelas. Tidak sama kondisinya, ikhwah. Ya. Tidak sama kondisinya. Mungkin di rumah para pemirsa ada furniture di ruang tamu, ada kendi misalnya, ya, kendi sebagai hiasan ruang tamu. Datang anak-anak yang kecil ditumbangkannya, masya Allah. Ya. Atau datang cucu atau keponakan ditumbangkannya, pecahlah. Padahal belinya mahal, tidak ada di kotanya, harus pergi ke kota lain untuk membelinya. Maka tidak perlu marah-marah. Tidak perlu marah-marah. Karena apa? Anak-anak. Jadi kita saja yang harus kita jaga barang-barang ini ketika ada tamu anak-anak. Demikian ikhwah. Atau kalau ada tamu kita yang dia bawa anak-anak, kita katakan tolong diperhatikan anaknya. Ya, ini banyak barang-barang yang nanti kalau kesenggol bisa jatuh misalnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya namanya juga anak-anak. Beda kan kalau orang dewasa yang menjatuhkannya. Baik, wal yatadzakkara amalahu hina kana taliban fil madrasah. Dan si guru itu seharusnya juga mengingat-ingat bagaimana tingkah lakunya ketika dia juga dulunya sebagai seorang siswa di madrasah. Farubbama kana asyaddu su'an fi tasarrufatihi. Bisa saja dia lebih parah dulu waktu kecil. Bisa saja si guru itu lebih parah, lebih aktif, lebih, kalau kata orang syirir, ya. Kalau kata orang Medan lebih lasak. Tuh, kalau orang Medan lasak. Lasak itu artinya ikhwah, orang Medan mengatakan lasak itu artinya aktif sana kemari, lari sana lari sini, panjat sana panjat sini. Anak-anak ikhwah. Kecuali kalau bapaknya lari sana lari sini, panjat sana panjat sini, barulah kita ikat bapaknya. Kalau anaknya ya namanya anak-anak. Ya. Anak-anak. Ya, jadi dalam bahasa Medan itu dikatakan lasak, ya. Anak-anak yang lasak, sangat aktif. Baik. Hendaklah si guru itu juga coba dia kenang-kenang dulu masa kecil dia gimana. Jangan-jangan dia lebih parah dibandingkan anak yang dia marah-marahi. Demikian ikhwah. Kemudian fa idza tadzakkara al-muallimu dzalika khaffa ghadabuhu. Kalau seorang guru mengingat kembali bagaimana tingkah lakunya dia ketika dia kecil, saat dia kecil, di masa dia kecil, semoga itu akan bisa dapat membuat tenang, cooling down. Dia bisa lebih dingin, dia bisa meredakan amarahnya. Wa milku nafsihi wa malaka nafsahu, dan dia bisa mengendalikan dirinya. Wa kana syuja'an haqqan, itulah orang yang sebenarnya orang yang paling kuat. Ya, seorang yang marah dan dia mampu mengendalikan amarahnya, inilah orang kuat yang hakiki yang sebenarnya. Faqad qala al-murabbil kabir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh pendidik yang agung yaitu Muhammad SAW telah bersabda, laisa syadidu bisur'ah, laisa syadidu bisur'ah. Tidaklah yang dikatakan orang kuat itu yang menang dalam bergulat. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Sesungguhnya yang dikatakan kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah, ketika emosinya menyala-nyala. Itulah orang kuat, ya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi seorang pendidik ya harus bisa seperti ini ikhwah, ya, harus bisa seperti ini. Demikian juga seorang ibu misalnya, ketika dia sangat kesal dengan anaknya, sangat kesal dengan anaknya, daripada dia merepet, ngomel, ya, bahasa Medannya merepet itu ngomel. Daripada dia merepet atau mengomel, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mendingan dia banyak istighfar. Ya, dia tahan dirinya. Sebab kalau seorang yang sudah ibu yang sudah kesal dan dia lampiaskan dengan ucapan-ucapannya,
Saya khawatir ucapan ini ucapan-ucapan yang tidak layak diucapkan. Lebih baik dia diam atau dia banyak istighfar. Atau nangis saja, nangis biar lebih jelas, ya. Karena sudah nggak sanggup menangis, itu lebih baik ikhwah. Ya. Ketika dia sudah tidak sanggup lagi menahan amarahnya, dia menangis misalnya, menangis istighfar, ya. Itu akan lebih baik ketimbang dia ngomel, ketimbang dia merepet, apalagi ketimbang dia mengeluarkan ucapan-ucapan yang buruk, apalagi sampai memukul-mukul. Ikhwah, tidak layak bagi seorang ibu memberikan perlakuan seperti itu kepada anak-anaknya. Demikian ikhwah. Makanya menahan diri, mampu mengendalikan diri di saat emosi itu merupakan orang kuat yang hakiki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Makanya Allah juga mengatakan orang bertakwa itu begitu karakternya ikhwah. Ya. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas sama wa jannatun arduhas samawati wal ard wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk meraih keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka yang berinfak, menafkahkan hartanya baik dalam keadaan yang lapang maupun dalam keadaan yang sempit. Wal kadhiminal ghaidh. Dan kedua, karakter yang kedua yaitu yang mampu menahan amarahnya. Wal afina 'anin nas, dan mudah memaafkan orang lain. Demikian ikhwah, 3 karakter orang yang bertakwa yang berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, berhak mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu tadi adalah berinfak, mensedekahkan hartanya dalam keadaan lapang dan sulit, kemudian menahan diri dari, mampu mengendalikan diri, menahan diri, mengendalikan emosinya, dan yang ketiga mudah memaafkan. Itu ikhwah. Nah, seorang murabbin haruslah dia punya karakter seperti ini dalam menghadapi anak didiknya. Waliyahdal murabbi sawa'un kana mualliman aw aban ayyu'aqiba 'indal ghadab. Oleh karena itu, bagi para pendidik, apakah dia seorang guru ataukah dia seorang ayah, jangan sampai dia menghukum di saat dia sedang emosi yang memuncak. Di alla yu'dhi ma yu'aqibu, agar dia tidak menyakiti orang yang sedang dia hukum. Wa takunul aqibatu sayyi'ah, sehingga dampaknya negatif. Ikhwah, sekali lagi kita ulangi bahwasanya hukuman yang kita jatuhkan kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita, kan hukumannya bukan untuk menyakiti kan tujuannya. Motivasinya bukan untuk menghajar dia, tapi untuk mengajar. Bukan untuk menghajar, tapi untuk mengajar dia, mendidik dia agar dia merasakan dampak jerah, agar dia bisa menghentikan kesalahan-kesalahan yang biasa dia lakukan. Kan itu tujuannya. Sama sekali bukan untuk menyakiti, bukan. Ya. Bukan ini sebagai tindak kriminal, bukan ikhwah. Orang yang tidak kriminal tangannya dipotong, kepala dipancung, di penjara sekian puluh tahun, bukan. Anak didik kita nggak seperti itu. Kita hanya hukuman kita ini kita lakukan agar dia berhenti dari kesalahan yang dia lakukan. Itu ikhwah. Ya. Makanya kalau seandainya hukuman ini malah berdampak negatif, berarti ada permasalahan dengan jenis hukuman yang kita jatuhkan kepada anak-anak kita. Berarti ada masalahnya ikhwah. Ya. Kenapa kok dia malah tidak jauh dari kesalahan yang, kenapa dia terjatuh pada kesalahan yang sama padahal sudah kita hukum? Berarti ada masalah dengan hukuman kita. Kita harus evaluasi ulang lagi hukuman tersebut. Demikian ikhwah. Jadi sekali lagi, hukuman yang kita jatuhkan kepada anak-anak kita bukan untuk menghajar dia, tapi untuk mengajar dia, untuk mendidik dia agar dia tidak melakukan kesalahan yang sama, tidak melakukan pelanggaran yang sama, tidak melakukan dosa yang sama.
Demikian ikhwah, untuk mengarahkan dia agar menjadi anak yang soleh. Demikian ikhwah. Ya, seperti hadis yang telah kita bacakan. Muru auladakum bis salati wa hum fi sab'i sinin. Perintahkan anak kalian salat di saat mereka sudah berusia 7 tahun. Wadribu 'alaiha wa hum fi 10 sinin. Pukul dia kalau sudah berusia 10 tahun juga masih belum salat. Kan tujuannya apa? Supaya dia salat, kan itu saja. Dia itu dipukul supaya dia salat. Bukan untuk menghajar dia, untuk menyakiti dia, bukan. Demikian ikhwah. Takunul akibatu sayyi'ah. Karena kalau kita menghukum dalam keadaan emosi, maka akan berdampak buruk terhadap anak didik. Wa 'alal muallimi ayyusajjila asma'al mukhalifina liyu'aqibahum akhir dars. Oleh karena itu seorang guru hendaklah mencatat siapa nama-nama murid yang melanggar peraturan, sehingga mereka inilah yang akan nanti mendapatkan hukuman di akhir pelajaran. Jadi tidak saat itu juga. Wa inni a'rifu mu'alliman lahiqa biwaladihi liyu'aqibahu fi halatil ghadab fa khafa al-waladu wa haraba. Aku mengetahui langsung bagaimana ada seorang guru, dia mengejar anaknya untuk dihukum di saat itu dia sedang marah. Ikhwah, anak-anak juga tahu kan bagaimana wajah kita ketika kita sedang marah. Ya, tahulah mereka bisa membedakan kapan kita ceria, kapan kita sedih, kapan kita marah. Tahulah mereka, ikhwah. Ya. Nah, ketika seorang ayah, seorang guru mengejar anaknya untuk dia hukum, apalagi sambil bawa tongkat, ya, sambil bawa cambuk, sambil bawa rotan, si anak takut tentunya. Si anak takut, akhirnya fa khafal walad wa haraba. Si anak takut dan lari. Wa qad athara fi harabihi fatasadda'at rijluhu. Ketika dia berlari, dia pun terjatuh, mengakibatkan kakinya patah. Akhirnya fahumila ilal majbari liudawihi. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit untuk diobati. Ya, untuk diobati. Ya, mungkin patah tulang lah, pergi ke ortopedi lah, ya. Wanadima al-abu ala amali. Akhirnya si ayah menyesal. Gimana lagi menyesal? Kaki anak sudah patah. Menyesal bagaimana, ikhwah? Rahimani Allah wa iyyakum. Makanya hati-hati, ya. Hati-hati, ikhwah. Wa qama ba'dul mudarrisin bimu'aqabati ahadi tullabihi fi halati ghadabihi. Juga ada sebagian guru, mereka ingin menghukum salah seorang muridnya dalam keadaan dia emosi. Ya, dia guru, kemudian sangat emosi dan dia ingin menghukum murid dalam keadaan seperti itu. Faja'ala yasubbu wa yashtum wa yukaffir. La ilaha illallah. Apa yang dilakukan? Dia pun akhirnya mencela, memaki, mencaci, bahkan mengkafirkan. Astagfirullah. Mengkafirkan. Orang kalau dia sudah emosi, gimana lagi, ikhwah? Nggak mikir lagi dia, ikhwah. Wa yukafir, mengkafirkan. La ilaha illallah. Lupa dia hadis Rasulullah SAW, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya hei kafir, maka salah seorang mereka pasti ada yang jatuh kekafiran, pada kekufuran. Kalau enggak yang dituduh kafir, maka yang mengatakan yang kafir, yang menuduh. Wa tullabu yanzuruna ilaihi bihtiqar. Ketika si guru ini mencela, mencaci maki, bahkan mengkafirkan, melaknat si murid cuma nengokin, memperhatikan. Memperhatikan dengan apa? Memperhatikan dengan apa ya, wajah yang apa namanya, yang melihat rendah. Dia memandang gurunya ketika mengucapkan hal-hal yang tak layak diucapkan seorang guru, dia memperhatikan dan memberikan nilai rendah. Demikian. Bayangkan, ikhwah, kalau seandainya seorang guru marah dengan muridnya, kemudian dia ucapkan kalimat-kalimat yang ada di kebun binatang misalnya, menyebutkan nama hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Dan dia pun nggak mungkin menyebutkan, hei kamu cacing, hei kamu ulat, nggak mungkin kan. Dia tentu pilih,
Hewan-hewan yang memang membuat orang sakit hati. Ketika dia mengucapkan hal itu, mencaci maki si anak tentunya ketika mendengar, kok begini ya guru ya? Mengapa seorang guru berani mengucapkan yang rendah, ucapan rendah seperti ini? Jadi si murid pun memperhatikan dengan pandangan yang menilai guru dengan seorang guru yang rendah. Kenapa? Ucapannya nggak terkendali. Seperti orang-orang pasar-pasar yang lainnya, ikhwah. Kemudian, fa idza taqarrara ghadabul murabbi amama tullabihi. Apabila kondisi seperti itu berulang-ulang dilakukan oleh si guru di hadapan siswa-siswanya, fa'ala siyahuhu, berteriak, wa kathura hiyajuhu, nampak wajahnya memerah, wa athara fi nufusi tulabihi wa ghurisat fihim tilkal adatu as-sayyi'atu. Hal itu akan berpengaruh, berbekas pada jiwa para muridnya. Ya. Kebiasaan buruk guru itu akan membekas pada jiwa sang murid. Waqtadu bi muallimihim fi sulukihim wa amalihim, sehingga mereka pun meniru-niru ucapan si guru tersebut, ya, meniru-nirunya. Demikian, fa asbahu yaghdabun wa yashtumun, sehingga kalau mereka marah pun akhirnya mereka juga berteriak, mereka juga mencaci maki. Kenapa? Dari mana mereka dapat itu semua? Dari perilaku sang guru yang memang tak punya adab. Demikian ikhwah. Makanya kita harus berhati-hati. Kita orang tua hati-hati. Ya. Hati-hati ketika kita bicara dengan anak-anak, ketika kita marah dengan anak-anak. Ya, memang kita juga bukan malaikat lah yang artinya tak pernah marah. Kita manusia, ikhwah. Kita juga punya rasa marah, kita juga punya rasa kesal, kita juga punya rasa punya rasa kecewa. Tapi kekecewaan itu jangan sampai membuat kita melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kekesalan kita itu memberikan contoh yang buruk terhadap anak-anak kita. Ya, jangan sampai. Demikian ikhwah. Oleh karena itu, ya, kita hindarilah kita menghukum di saat kita sedang marah, sedang emosi. Karena kalau kita menghukum hukuman apapun itu, apakah hukuman fisik ataukah berupa ucapan, ini kedua-duanya bakal tidak akan terkendali. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Lantas apa yang kita lakukan ketika kita merasakan hal ini? Sangat marah. Ya, sangat marah. Rasanya bagaimana begitu? Kesalnya luar biasa. Kecewanya kita sebagai orang tua itu luar biasa dibuat anak kita. Apa yang kita lakukan ikhwah? InsyaAllah besok akan kita lanjutkan di kajian yang sama. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.